Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailia Novianti dari kelompok 2 kelas 4 PGSD A8. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dua teori belajar, yaitu teori belajar behavioristik dan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Tokoh-tokoh teori behavioristik itu ada banyak, tetapi pada kali ini saya akan membahas 3 tokoh saja, yaitu teori Pavlov, teori Skinner, dan teori Bandura. Yang pertama, teori Ivan Pavlov. Menurut Pavlov, belajar merupakan pengkondisian. Teori conditioning belajar itu adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat atau condition, yang kemudian menimbulkan reaksi atau respon. Untuk menjadikan seseorang itu belajar haruslah kita memberikan syarat-syarat tertentu. Dalam belajar menurut teori conditioning ialah adanya latihan-latihan yang dilakukan secara terus-menerus. Ivan Pavlov pernah melakukan percobaan kepada anjingnya. Jadi, Ivan Pavlov itu memperlihatkan makanan kepada anjingnya. Anjing mengeluarkan air liur ketika melihat makanan. Tetapi Ivan Pavlov ingin memberikan stimulus bersyarat kepada anjing. Jadi dia memperlihatkan cahaya. Pertama, anjing tidak merespon. Anjing tidak mengeluarkan air liur ketika dia melihat cahaya. Latihan-latihan yang diberikan oleh Ivan Pavlov yaitu dia memberikan efek cahaya kepada anjing beberapa detik, kemudian memperlihatkan makanan. Latihan ini dilakukan secara terus-menerus dalam frekuensi tertentu. Lama-kelamaan, sampailah anjing tersebut saat disoroti cahaya, dia langsung mengeluarkan air liur, karena dalam pikirannya dia sudah berpikir jika setelah melihat cahaya maka di situ akan ada makanan. Pemberian cahaya kepada anjing itu merupakan stimulus bersyarat dan hasilnya anjing mengeluarkan air liur ketika dia melihat cahaya itu dinamakan respon bersyarat. Kemudian Pavlov melanjutkan percobaannya dengan cara mengobservasi terus-menerus reaksi anjing bila kedepannya diperlihatkan sinar. Ternyata dalam frekuensi tertentu reaksi mengeluarkan air liur makin melemah dan lama-kelamaan akan hilang. Kalau anjing terlalu lama tidak melihat makanan, maka anjing tak mampu lagi bereaksi terhadap sinar. Dalam hal ini terjadi peristiwa extinction. Extinction adalah peristiwa melemah sampai kepada hilangnya hubungan respon dan stimulus, disebabkan hilangnya kondisi atau syarat. Contoh penerapan dari teori behavioristik Ivan Pavlov dapat diterapkan pada pembelajaran, yaitu contohnya guru untuk pertama kalinya melakukan ulangan mendadak pada hari Jumat. Semua peserta didik yang belum mempersiapkan mengerjakan hanya seadanya sesuai ingatan saat pelajaran. Nah, pada 3 minggu kemudian di hari Jumat, guru melakukan ulangan mendadak lagi. Tetapi semua peserta didik kembali belum belajar. Pada 3 minggu kemudian, ulangan yang ketiga, guru melakukan ulangan mendadak lagi dan sebagian siswa sudah ada yang belajar karena beberapa siswa sudah mengetahui pola ulangan mendadak dari guru. Dan pada ulangan yang keempat, 3 minggu kemudian di hari Jumat, ternyata seluruh siswa sudah belajar semua karena sudah mengetahui kalau setiap 3 minggu pada hari Jumat itu diadakan ulangan. Dan yang terakhir, pada ulangan yang kelima, semua siswa sudah belajar, walaupun pada hari itu guru tidak melakukan ulangan secara mendadak. Selanjutnya yaitu teori behavioristik menurut Skinner. Jadi, Skinner itu menganggap reward dan reinforcement merupakan faktor penting dalam belajar.
Pada teori ini, guru memberikan penghargaan hadiah atau nilai tinggi sehingga anak lebih rajin. Teori ini juga disebut dengan operant condition. Operant condition adalah suatu proses penguatan perilaku yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat diulang kembali atau menghilang sesuai keinginan. Operant conditioning menjamin respon terhadap stimuli. Guru memiliki peran dalam mengontrol dan mengarahkan siswa dalam proses belajar, sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Beberapa konsep yang berhubungan dengan operant conditioning, yaitu penguatan positif, ialah penguatan yang menimbulkan kemungkinan untuk bertambah tingkah laku. Yang kedua ada penguatan negatif, ialah penguatan yang menimbulkan perasaan menyakitkan atau menimbulkan keadaan tidak menyenangkan atau tidak mengenakan perasaan, sehingga dapat mengurangi terjadinya suatu tingkah laku. Yang ketiga ada hukuman, yaitu respon yang diberi konsekuensi yang tidak menyenangkan atau menyakitkan akan membuat seseorang menjadi tertekan. Selanjutnya yaitu contoh penerapan teori Skinner. Jadi yang pertama, contoh penguatan positif. Jadi siswa yang mencapai prestasi tinggi itu diberikan hadiah, maka dia akan mengulangi prestasi itu dengan harapan mendapat hadiah lagi. Yang kedua ada penguatan negatif. Contohnya, siswa akan meninggalkan kebiasaan terlambat mengumpulkan tugas atau PR karena tidak tahan selalu diceramahi oleh gurunya. Dan yang ketiga yaitu hukuman. Seorang siswa yang tidak mengerjakan PR tidak boleh bermain bersama teman-temannya saat jam istirahat sebagai bentuk hukuman. Hal ini agar siswa tersebut mempunyai efek jera dan pada pembelajaran selanjutnya siswa tersebut mau mengerjakan PR. Dan yang ketiga adalah teori behavioristik menurut Bandura. Teori pembelajaran yang dikemukakan oleh Bandura disebut teori pembelajaran sosial kognitif dan disebut pula sebagai teori pembelajaran melalui peniruan. Teori Bandura berdasarkan pada 3 asumsi, yaitu individu melakukan pembelajaran dengan meniru apa yang ada di lingkungannya. Yang kedua, terdapat hubungan yang erat antara pelajar dengan lingkungannya. Pembelajaran terjadi dalam keterkaitan antara 3 pihak, yaitu lingkungan, perilaku, dan faktor-faktor pribadi. Yang ketiga, hasil pembelajaran adalah berupa kode perilaku visual dan verbal yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Proses pembelajaran menurut teori Bandura terdiri dari 3 komponen, yaitu perilaku model atau contoh, pengaruh perilaku model, dan proses internal pelajar. Tahap-tahap dalam proses belajar menurut Bandura. Yang pertama adalah tahap perhatian. Pada tahap pertama ini, peserta didik memusatkan perhatian pada objek materi atau perilaku yang lebih menarik. Di sini, guru dapat berbicara dengan intonasi yang khas dan ekspresi mimik yang unik saat memeragakan suatu perilaku agar menjadi pusat perhatian siswa. Tahap selanjutnya yaitu tahap penyimpanan dalam ingatan. Pada tahap kedua ini, informasi berupa materi dan contoh perilaku ditangkap, diproses, dan disimpan dalam memori. Yang ketiga, tahap reproduksi. Tahap ketiga ini, segala bayangan atau citra mental berisi informasi pengetahuan dan perilaku yang telah tersimpan dalam memori peserta didik itu diproduksi kembali. Guru dapat mengukur tingkat pemahaman peserta didik dengan post-test. Tahap yang terakhir yaitu tahap motivasi, yaitu tahap penerimaan dorongan dapat berfungsi sebagai penguatan bersemayamnya segala informasi dalam memori peserta didik. Pada tahap ini, guru dianjurkan untuk memberi pujian, hadiah, atau nilai tertentu kepada peserta didik yang bekerja memuaskan. Sementara itu, kepada mereka yang belum menunjukkan kinerja yang memuaskan, perlu diyakinkan akan arti pentingnya penguasaan materi. Contoh penerapan teori Bandura, yaitu yang pertama, mengaitkan pelajaran dengan pengalaman atau kehidupan siswa. Jadi bisa dengan metode kontekstual.
Yang kedua, menggunakan alat pemusat perhatian seperti peta konsep, gambar, bagan, dan media-media pembelajaran visual lainnya. Yang ketiga, menghubungkan pesan pembelajaran yang sedang dipelajari dengan topik-topik yang sudah dipelajari. Yang keempat, menggunakan musik. Yang kelima, menciptakan suasana riang agar siswa menjadi lebih tertarik dan bersemangat. Yang keenam, yaitu teknik penyajian materi yang bervariasi agar siswa tidak merasa bosan. Yang ketujuh, mengurangi bahan materi yang tidak relevan. Selanjutnya yaitu teori belajar konstruktivisme menurut Jean Piaget. Dalam pandangan konstruktivisme, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Dan pengetahuan yang diterima oleh seseorang merupakan proses pembinaan diri dan pemaknaan. Menurut Piaget, manusia mempunyai struktur pengetahuan dalam otaknya, seperti kotak-kotak yang mempunyai makna di setiap ruangannya. Pengalaman yang sama bagi seseorang akan dimaknai berbeda oleh seseorang yang lain. Piaget berpendapat bahwa sejak kecil setiap anak sudah memiliki struktur kognitif yang kemudian dinamakan dengan skema. Belajar menurut Piaget terdapat dua proses, yaitu yang pertama proses organisasi informasi dan yang kedua adalah proses adaptasi. Proses organisasi adalah proses otak ketika menghubungkan pengetahuan baru dengan struktur pengetahuan yang sudah disimpan dalam otak. Lalu proses adaptasi yaitu terdiri dari 4 konsep dasar. Ada skemata, asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan. Yang pertama adalah skemata. Skemata dapat dipandang sebagai sekumpulan konsep yang nanti digunakan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Skemata ini senantiasa berkembang. Perkembangan ini dimungkinkan karena stimulus-stimulus yang beragam dan kemudian diorganisasikan dalam pikirannya. Proses yang menyebabkan adanya perubahan tersebut adalah proses asimilasi dan akomodasi. Yang kedua ada asimilasi. Asimilasi adalah proses kognitif dan penyerapan pengalaman baru ketika seseorang memadukan stimulus-stimulus yang baru ke dalam skemata-skemata. Asimilasi mempengaruhi pertumbuhan skemata yang baru. Asimilasi merupakan proses kognitif individu dalam usahanya mengadaptasikan diri dengan lingkungannya. Asimilasi terjadi secara terus-menerus. Yang ketiga ada akomodasi. Akomodasi menyebabkan skemata lama mengalami perubahan. Di sini nampak perubahan secara kualitatif. Sedangkan pada asimilasi terjadi perubahan secara kuantitatif. Artinya pada saat akomodasi skemata mengalami pengembangan dan menjadikan skemata seseorang lebih sempurna. Begitu proses asimilasi dan akomodasi terjadi secara terus-menerus dan menjadikan skemata seseorang bertambah dan berkembang bersamaan dengan waktu dan bertambahnya pengalaman. Dan yang terakhir adalah keseimbangan atau equilibrium. Dengan adanya keseimbangan, maka efisiensi interaksi anak yang sedang berkembang dengan lingkungannya akan tercapai dan terjamin. Dengan kata lain, ada keseimbangan antara faktor internal dan eksternal. Jadi ketika mula-mula anak dihadapkan dengan stimulus baru, maka struktur mentalnya menjadi goyah, dalam keadaan tidak stabil. Tetapi setelah konsep baru dijelaskan kepadanya atau telah terjadi perubahan skemata atau skemata berkembang, maka struktur mentalnya kembali stabil dalam tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu penerapan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama yaitu pembelajaran dapat menggunakan beberapa metode belajar seperti ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan, bermain peran. Dan yang terakhir adalah perbedaan teori behavioristik dan konstruktivisme dalam pembelajaran.
Teori behavioristik dalam perkembangannya mendapat kritik dari para teoritis dan praktisi pendidikan. Menurut para pengkritik, teori ini tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, sebab banyak hal di dunia pendidikan yang tidak dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Sebagai contoh, tidak selalu stimulus mampu mempertahankan motivasi belajar seseorang. Kritik juga diarahkan pada kelemahan teori ini yang mengarahkan berpikir linier, konvergen, dan kurang kreatif, termasuk masalah shaping atau pembentukan, yang cenderung membatasi keleluasaan untuk berpikir dan berimajinasi. Teori behavioristik pembelajaran lebih terpusat kepada guru. Sedangkan teori konstruktivisme menekankan pentingnya siswa membangun sendiri pengetahuan mereka lewat keterlibatan aktif proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar lebih diwarnai dengan student center dibandingkan dengan teacher center. Sebagian besar waktu belajar berlangsung dengan berbasis pada aktivitas siswa. Jadi setelah kita mengetahui penjelasan teori behavioristik dan konstruktivisme, dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak sekali teori belajar. Beberapa di antaranya adalah teori belajar behavioristik dan teori konstruktivisme. Behavioristik lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi adanya stimulus dan respon. Sedangkan konstruktivisme adalah pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Banyak yang lebih mendukung pembelajaran menggunakan teori konstruktivisme karena pembelajaran lebih berpusat kepada siswa. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga perlu menggabungkan teori behavioristik yang sesuai ke dalam pembelajaran. Nah teman-teman, sekian penjelasan saya tentang teori behavioristik dan konstruktivisme. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.